Zhang mulai menggali lebih dalam dengan kemampuannya menganalisis situasi. Fakta-fakta yang ia temukan sangat mengerikan. Pertama, sebagian besar Celestial Fox adalah individu berkekuatan tinggi. Bahkan dengan banyaknya anggota tingkat tinggi, penjaga kota tidak bisa mengalahkan mereka. Kedua, makhluk yang membunuh Lu Shu berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Jika Zhang mencoba menganalisisnya, ia merasa bahwa makhluk itu akan langsung mengetahui keberadaannya. Itu bukan sekedar beast biasa. Itu adalah monster di puncak rantai makanan. Mungkin bahkan seorang raja. Ketiga, tidak seperti beast mutasi lainnya, Celestial Fox memiliki kecerdasan tinggi. Mereka adalah master penyamaran, bisa berbaur dengan manusia tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, semua itu hanya sandiwara. Keempat, mereka memiliki target utama, individu kuat dan tokoh berpengaruh. Sementara itu, manusia lainnya hanya dianggap seperti ternak, disimpan untuk digunakan nanti. Zhang sadar bahwa mencoba menyelamatkan mereka akan menjadi misi bunuh diri. Tapi bagaimana mungkin ia hanya diam dan menyaksikan orang-orang tak bersalah mati? Ia bertanya pada dirinya sendiri, bisakah ia menjadi cukup kuat untuk membuat perbedaan? 1 minggu berlalu. Jam di kamarnya menunjukkan pukul 03.54 pagi. Zhang terbangun lebih awal dari biasanya. Ia tahu ini bukan sekadar kebiasaan, tubuhnya mulai berubah. Sejak ia mendorong dirinya ke batas maksimal, tidur bukan lagi kebutuhan utama baginya. Ia memikirkan latihannya selama beberapa hari terakhir. Ia telah berkembang pesat, naik 1 tingkat. Selain latihan fisik, ia juga bekerja keras menciptakan lebih banyak permata dan mengonsumsinya, berharap bisa membangkitkan kekuatan baru. Namun, ada sesuatu yang mengganggunya. Sejak pertama kali ia membangkitkan kemampuan analisis, semua permata yang ia buat tidak memiliki warna dan memakannya tidak memberikan efek apapun, hingga malam itu. Ia akhirnya menemukan 1 permata berwarna. Tanpa ragu, ia mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulut. Rasanya aneh, hampir tidak enak. Tapi ia berharap bahwa kali ini sesuatu akan berubah. Saat sedang berlatih, tubuh Zhang tiba-tiba memancarkan cahaya aneh. Ada sensasi asing menyelimuti dirinya, membuatnya segera memeriksa profil kemampuannya. Di sana, ia menemukan sesuatu yang baru. Sebuah kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya. Kini, ia benar-benar bisa melakukan penyelidikan di malam hari. Membaca deskripsi kemampuan itu, ia mulai bertanya-tanya. Apakah permata kontrak yang dimilikinya telah meningkat levelnya? Dan jika benar kekuatan itu terikat dengan tingkat kemampuannya sendiri, maka setiap kali ia memperoleh kekuatan baru, levelnya pun akan meningkat. Jika itu nyata, ia akan menjadi sosok yang tak terbendung. Tanpa ingin menyia-nyiakan waktu, ia langsung memfokuskan diri pada pelatihan, mengaktifkan kemampuan Nightwalker. Ia merasa ini saat yang tepat untuk menguji kekuatan barunya. Sambil terus berlari kecil, ia menyadari bahwa penglihatannya meningkat drastis, bahkan lebih baik dibanding saat siang hari. Dalam perjalanannya, matanya menangkap kilauan benda di tanah, sebuah cincin. Awalnya, ia gagal menganalisis benda itu, namun setelah mencoba beberapa kali, ia berhasil. Sebuah tayangan ulang diputar di benaknya. Ia melihat seorang penyamar yang tampak seperti Xiu, bersama seorang pria lain yang ia duga adalah pemilik asli cincin itu. Dalam tayangan tersebut, pria itu tampak menyerang Xiu, namun dengan mudah tewas hanya dengan 1 tebasan. Zhang terkejut, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia tahu betul bahwa Xiu adalah seorang yatim piatu, tak mungkin memiliki musuh seberbahaya itu. Satu-satunya penjelasan, selain dugaan keterlibatan Xiu sendiri, adalah bahwa ada pihak lain di kota Mutiara yang secara diam-diam sedang memerangi para monster. Tepat ketika ia masih mencerna informasi itu, seekor makhluk buas muncul tak jauh darinya. Tampak curiga. Makhluk itu bergumam bahwa cincin tersebut telah hilang. Ada seseorang di sana tadi. Ia menatap sekeliling. Tampak kebingungan. Tak ada jejak siapapun. Siapapun yang ada di sana pasti setidaknya adalah seorang awakener tingkat menengah. Makhluk itu lalu memutuskan untuk segera melaporkan hal ini kepada tuannya. Dari tempat persembunyiannya, Zhang menyaksikan semua itu sambil menahan napas. Ia menyadari bahwa semuanya adalah bagian dari permainan mereka. Cincin itu memang sengaja dibiarkan di sana. Jika ia mengembalikannya, maka ia akan dicurigai. Maka ia memutuskan untuk menyimpannya sendiri. Pukul 5.36 pagi, ia sudah kembali di kamarnya. Langit masih gelap. Gabungan dari kemampuan Nightwalker dan cincin itu telah membuatnya nyaris tak terlihat. Ia menyadari bahwa kekuatan bukan hanya soal kekuatan mentah, tapi juga soal perlengkapan yang bisa mereka kuasai. Tiba-tiba, cahaya kebiruan muncul dan terdengar seseorang memanggil namanya dari balik bayangan. Ia bangkit, bertanya-tanya siapa yang datang sepagi itu. Lalu, suara langkah kaki terdengar. Pukul 5.40, seseorang tiba di kamarnya. Ia kembali ke ranjang dan berpura-pura tidur, mencoba tetap tenang. 3 makhluk buas muncul di dalam kamar. Salah satunya mengarahkan kekuatannya ke arah Zhang. Makhluk kedua menaruh tangan di atas kepala Zhang, namun ia tetap diam, tanpa ekspresi.
Monster itu mengamati, tak ada sedikit pun getaran emosi. Jika memang bocah ini yang telah kabur, seharusnya ia sudah melompat dan melawan. Tapi Zhang tak menunjukkan reaksi apapun, dan mereka juga tidak bisa merasakan keberadaan cincin itu. Salah satu dari mereka berkata kepada pemimpinnya untuk membunuh Zhang saja. Tapi sang pemimpin, yang biasanya mengambil keputusan dengan cepat, kali ini ragu. Ada yang terasa janggal. Lalu salah satu makhluk menyimpulkan bahwa Zhang bukanlah orang yang mereka cari. Ia hanyalah makanan tak berharga, tak layak membuang tenaga untuknya. Yang lain setuju, dan mereka pun pergi. Setelah mereka lenyap, Zhang bangkit perlahan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menarik napas panjang, bersyukur bisa selamat. Ia hampir lupa jadwal jogging paginya. Tapi untung saja ia memaksa diri untuk tetap tidur, menghindari kecurigaan. Tadi ia sempat mendengar suara Jing, namun ia tak yakin apakah itu nyata atau hanya bayangannya sendiri. Ia tak mengerti mengapa dirinya mulai merasa sentimental. Tapi satu hal yang pasti, ia harus menjadi lebih kuat demi balas dendam yang tengah ia rencanakan. Untuk saat ini, ia bertekad untuk hidup seperti biasa, tidak menarik perhatian, terutama dari para rubah langit. Saat ia menuju kantin untuk makan pagi, ia tak sengaja mendengar percakapan dua gadis. Salah satu dari mereka bertanya apakah temannya sudah mendengar kabar terbaru. Hari itu, penjaga kota menemukan sesosok mayat terbelah dua di dekat akademi. Mayat itu milik pembunuh bayaran paling ditakuti di kota Mutiara, Black Death Star, sang pembunuh bayaran legendaris yang pernah melukai penguasa kota tua. Rupanya, luka dari serangan itu tak pernah benar-benar sembuh, dan sang penguasa akhirnya meninggal muda. Karena itu, Zhang terpaku. Ia tak bisa menahan pikirannya tentang siapa sebenarnya sosok yang mampu membunuh pembunuh sekelas Black Death Star dalam satu tebasan yang membuat tubuhnya terbelah dua. Mungkinkah itu orang berpakaian putih? Jika benar, dan dia mampu menghabisi pembunuh sekelas Black Death Star semudah itu, maka kekuatan Xiu jauh lebih menakutkan dari yang pernah Zhang bayangkan. Tapi, ada satu hal yang mengusik pikirannya. Kenapa darah itu dipamerkan begitu saja? Mungkin, saat itu, tujuannya adalah untuk mengirimkan peringatan. Sebuah pesan dingin bagi siapapun yang berani menentang para rubah langit. Jelas sekali bahwa kelompok itu akan meningkatkan kewaspadaan mereka mulai sekarang. Zhang pun sadar, ia butuh perlengkapan untuk melindungi dirinya. Setelah kelas selesai, ia memutuskan untuk mengunjungi bengkel pandai besi di pasar. Di sana, ia melihat sesosok rubah langit berdiri di depan sebuah toko. Ia segera menyimpulkan bahwa hampir semua pandai besi di kota ini berada di bawah kendali rubah langit. Ia mencoba menganalisis situasinya, namun awalnya gagal. Setelah berkonsentrasi lebih dalam, akhirnya ia berhasil, dan itu menjadi analisis suksesnya yang ke-100. Sebagai hasilnya, kemampuan analisisnya naik ke tingkat menengah. Ia pun bertanya-tanya, dengan keterampilan barunya, apakah ia kini mampu melihat potensi pertumbuhan dan profil lawan-lawannya dengan lebih akurat. Rubah langit itu mengundangnya masuk untuk melihat-lihat, tapi Zhang menolak dengan halus. Ia tahu, ia harus menemukan toko yang tidak berada di bawah pengaruh para rubah langit. Saat berjalan lebih jauh, ia mendengar percakapan antara seorang penjual dan pelanggan tua. Si penjual membujuk pria tua itu untuk membeli barang terbaik dengan harga khusus, meski katanya akan merugikannya sendiri. Namun si pria tua hanya tersenyum geli dan bertanya apakah penjual itu ingin ia membelinya untuk dimakan oleh putrinya. Sambil berkata begitu, si pria tua menghembuskan asap pipa tepat ke wajah si penjual. Marah, si penjual membentak balik, mempertanyakan apakah si pria tua itu tuli atau malah lebih buruk dari itu. Di saat itu, Zhang melangkah masuk dan langsung menuju ke sebuah pedang. Si penjual menatap heran. Siapa pemuda ini? Zhang menggunakan kemampuan analisisnya pada pedang tersebut dan mulai mengumpulkan informasi. Penjual yang kini marah besar menuduhnya mencuri barangnya. Saat mencoba menarik pedang itu, Zhang memperingatkan bahwa benda itu mungkin akan patah. Dan benar saja, pedang itu hancur di tangannya. Si penjual, yang kini benar-benar murka, berteriak bahwa Zhang telah menghancurkan segalanya. Ia memanggil para pengikutnya, dan dengan bangga memperkenalkan dirinya sebagai murid langsung dari Mas Term, tokoh besar dari Akademi Bela Diri Teingi. Tanpa peringatan lebih lanjut, ia menyerang Zhang dengan jurus 5 lapis petir, sebuah serangan cepat yang mematikan. Tapi Zhang tetap tenang. Ia hanya menampar pria itu ringan, cukup untuk menghempaskannya ke lantai. Si penjual berusaha memulihkan diri dan harga dirinya, bertanya apakah Zhang baik-baik saja. Tapi Zhang hanya menatap dingin dan berkata bahwa justru pria itulah yang terlihat kacau. Ia lalu menggunakan analisis lagi, dan mengetahui nama pria itu. Leago Leo. Leo menyuruh Zhang untuk segera pergi sambil mengancam bahwa ia masih punya waktu untuk melarikan diri. Tapi Zhang hanya menatapnya datar. Ada yang aneh dari pria ini. Saat ia berbalik hendak pergi, Leo tiba-tiba mencoba menyerang dari belakang. Namun Zhang lebih cepat, menghantamnya sekali lagi hingga pria itu jatuh tersungkur untuk kedua kalinya. Zhang menghela napas. Benar-benar licik, bahkan berani melakukan serangan diam-diam. Saat itu, seorang gadis muncul dengan wajah kesal.
Ia memandangi kekacauan yang terjadi, dan mengomel bahwa ia hanya pergi selama 5 menit, dan tempat itu sudah menjadi seperti medan perang. Ia menatap tajam ke arah Leo, dan bertanya apakah dia akan keluar dengan sendirinya, atau perlu ditendang keluar. Takut, Leo pun melarikan diri sambil menggumamkan permintaan maaf. Zhang bersiap untuk pergi, berpikir akan mencari toko lain. Tapi gadis itu menghentikannya. Aku ingin bicara, nada suaranya lebih lembut sekarang. Zhang penasaran apa yang akan ia katakan. Gadis itu pun memperkenalkan diri sebagai Damel. Ia bekerja keras setiap hari untuk bertahan hidup, sambil merawat pamannya yang menderita sejak putrinya menghilang secara misterius. Saat menatap Zhang, ia menyadari bahwa pemuda ini tidak hanya berbadan tegap, tapi juga punya sikap yang baik. Ia pun mengajukan permintaan yang tak terduga. Ia ingin Zhang tetap tinggal, menjadi pandai besi baru di toko itu, dan sekaligus membantu merawat sang paman. Ia berjanji akan menyediakan makanan, tempat tinggal, serta gaji. Zhang berpikir, jika ia bisa menguasai keterampilan menempa senjata, ia akan menghemat banyak uang untuk peralatan di masa depan. Lebih penting lagi, tempat ini tampaknya bebas dari kendali para rubah sialan itu. Dengan percaya diri, ia menyatakan bahwa dirinya akan menjadi raja para pandai besi. Mendengar itu, gadis itu menatapnya tajam dan menyindir. Persis seperti yang kuduga dari orang yang sudah kupilih. Ucapannya membuat Zhang sedikit tersinggung. Ia sadar, sebelum membuktikan apa-apa, ia harus bertahan dulu di bawah bimbingan gadis itu. Hari-hari berikutnya ia habiskan bekerja keras di bengkel. Gadis itu, yang kini menjadi mentornya, terus mendorongnya untuk menggunakan lebih banyak tenaga. Zhang sempat ragu, bertanya apakah mereka tidak akan dimarahi jika melakukan ini. Tapi sang mentor meyakinkannya, tenang saja, tak ada yang akan masuk ke sini. Ia memujinya, usaha Zhang memang menunjukkan hasil. Ia sedang mempelajari teknik khusus bernama kneading forging, sebuah metode yang melibatkan pencampuran berbagai bahan, layaknya menguleni adonan. Setelah itu, sang gadis meminta izin untuk pergi ke gudang mengambil cetakan. Sebelum pergi, ia mengingatkan Zhang bahwa bahan bakar ada di ember di samping tungku dan jangan sampai apinya mati. Zhang mengangguk, namun ketika melihat ke sekitar, ia mulai khawatir. Apakah itu semua bahan bakar yang tersisa? Ia tak yakin apinya bisa bertahan lama. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencobanya saja. Ia melempar bahan bakar itu ke dalam tungku, dan saat itu juga, ledakan besar mengguncang ruangan. Untuk sesaat, ia pikir dirinya sudah mati. Rasa panas membakar dadanya, dan asap hitam memenuhi udara. Namun tiba-tiba, ia mendapati dirinya kembali berdiri di area penempaan. Api sudah padam. Dadanya masih terasa hangat. Ia segera memeriksa tubuhnya, dan terkejut, deskripsi dirinya berubah. Potensi pertumbuhannya meningkat lagi. Dari kejadian sebelumnya, ia menyimpulkan bahwa setiap kali ia mengawali kemampuan baru, potensi pertumbuhannya akan bertambah. Sebaliknya, menaikkan level dan memperoleh kemampuan akan mengkonsumsinya. Maka, selama ia terus terbangkitkan kemampuan-kemampuan baru, potensinya terasa seperti tak terbatas. Namun, bukankah setiap orang punya batas? Atau mungkin hanya dirinya satu-satunya yang mampu membangkitkan banyak kemampuan? Ia mulai menduga, apakah api yang diserapnya tadi berkaitan dengan kemampuan Devour Fire? Ia mengingat bahwa pagi tadi ia telah mencapai level 3 dan menggunakan permata tingkat 3. Mungkinkah efeknya baru aktif saat malam? Atau ada kondisi khusus yang memicunya? Saat itu sang gadis datang, dan terkejut melihat bengkel yang hancur berantakan. Ia segera mendekat, menyuruh Zhang menunggu sebentar, lalu bertanya, "Kau melempar sisik Scarlet Servant ke dalam tungku?" Ia mengaku bersalah, seharusnya ia memberitahu sebelumnya bahwa bahan itu sangat berbahaya. Zhang menyinggung kerusakan toko, namun gadis itu tak terlalu peduli. Selama kau selamat, itu yang terpenting. Tapi rasa penasaran tak bisa ia tahan. Bagaimana Zhang bisa memadamkan api itu? Api dari sisik Scarlet Servant terkenal sangat sulit dihentikan. Zhang hanya menjawab, ceritanya panjang. Sang gadis menatap hasil tempaannya. Ia terdiam sesaat lalu berkata, hasil fusi ini luar biasa. Untuk mencapai suhu setinggi ini, butuh kondisi yang sangat ekstrim. Ia lalu menambahkan, kau benar-benar punya bakat, sekolah dulu benar-benar buta terhadap potensimu. Dengan kemampuanmu sekarang, kau bisa dengan mudah masuk ke salah satu dari 3 organisasi besar. Zhang penasaran. 3 organisasi besar? Kau maksud penjaga kota dan tim investigasi? Gadis itu mengangguk, lalu mengangkat bahu. Dan satu lagi, meskipun tak ada yang tahu nama atau tujuan sebenarnya. Ia melanjutkan dengan suara pelan. Kota Mutiara ini sebenarnya bagian dari organisasi ketiga itu, tapi hampir tak ada yang tahu tentang keberadaannya. Kemudian, ia menatap Zhang dan bertanya, ngomong-ngomong, bukankah kau kemarin sedang mencoba membeli perlengkapan? Ambil saja ini. Anggap saja hadiah atas peningkatanmu, katanya. Zhang menerima dengan senyuman kecil, lalu mengomentari bahwa belati itu tampak bagus dan tidak terlihat mahal. Namun saat ia menggunakan kemampuan analisisnya, ia terkesiap. Berdasarkan penilaian bahan-bahan yang digunakan,
Nilai belati itu mencapai sekitar $100.000. Matanya melebar. Itu sama dengan gajinya selama 3 tahun. Bagaimana mungkin seseorang sepertiku, yang hanya mendapat 3.000 sebulan, bisa punya benda seperti ini, pikirnya dalam hati. Namun Damel hanya tersenyum santai, lalu berkata, "Anggap saja ini hadiah. Sudah sepantasnya kau mendapatkannya." Sebelum pergi, Damel mengingatkannya bahwa dia masih memiliki misi yang harus diselesaikan malam itu. Ia sempat menoleh dan bertanya, "Kau yakin tidak akan kembali ke sekolah?" Zhang mengangguk penuh percaya diri. "Tenang saja, aku sudah menyelesaikan semua prosedur kelulusan sebelumnya." Dengan anggukan singkat, Damel pun pamit. Namun sebelum melangkah keluar, ia menambahkan, "Jaga paman tua itu baik-baik. Ya, akhir-akhir ini dia agak tidak stabil. Dan satu lagi, jangan buka tokonya dulu malam ini." Waktu menunjukkan pukul 19.25. Zhang duduk sejenak, merenung. Toko pandai besi ini memang belum menarik perhatian rubah langit karena tidak beroperasi. Tapi dengan kejadian ledakan sebelumnya, bisa jadi malam ini situasinya berubah. Mengingat itu, ia memutuskan untuk menggunakan kemampuan Nightwalker-nya untuk berpatroli dan mengecek area sekitar. Saat menyusuri jalanan yang tenang, ia melewati taman kota. Di sana, ia melihat seorang gadis kecil sedang bermain ayunan, dan seekor rubah langit berdiri tak jauh darinya. Zhang terkejut. Tingkat energi rubah itu rendah, setara dengannya, tapi dengan bantuan perlengkapannya, ia yakin bisa menang jika terjadi pertempuran. Ia tahu bahwa semua penjaga kota di dalam telah tumbang, tapi mungkin tim investigasi di luar kota belum terpengaruh. Ia berpikir, jika ia bisa membawa mayat rubah langit itu ke pihak berwenang, mungkin ia bisa menarik perhatian para petinggi. Namun, tepat saat ia hendak bergerak, tubuhnya membeku. Suara tajam terdengar dari belakang, "Kau berencana menyerang anak kecil? Jangan bergerak atau kau akan mati." Suara itu berasal dari seorang wanita misterius. Zhang bisa langsung merasakan bahwa wanita ini jauh lebih kuat darinya. Kemampuan Nightwalker dan cincin pembunuh yang ia miliki tidak berguna. Wanita itu seperti bisa melihat segalanya. Sang wanita kemudian berkata, "Kalau kau tak ingin mati, temui aku di tempat latihan panti asuhan." Lalu ia menghilang begitu saja, meninggalkan Zhang yang masih berdiri terpaku. Zhang kebingungan. Jika dia benar-benar anggota rubah langit, seharusnya dia sudah mati sejak tadi. Siapa dia sebenarnya? Ia pun melangkah menuju tempat yang disebut wanita itu, lapangan kecil yang ia juluki, tempat latihan panti asuhan. Disitulah, di masa kecilnya, ia berlatih gerakan dasar dan teknik menggulat. Ia mengenang masa-masa itu, saat tubuh kecilnya ditempa keras di tengah kerasnya kehidupan. Bagaimana wanita itu bisa tahu tempat ini? Pikirnya. Apakah dia mengenalku? Tak hanya tahu tempat rahasia itu, dia bahkan seolah telah mengawasi Zhang sejak awal. Mungkin wanita itu sengaja menuntunnya ke sini untuk sebuah alasan. Ketika sedang berjalan melewati hutan kecil di dekat taman, Zhang mendapati sesosok binatang buas bermutasi. Ia segera mengaktifkan kemampuan analisisnya. Mata Zhang membelalak saat membaca hasil analisis. Binatang itu 2 tingkat lebih tinggi darinya. Ia berpikir untuk mundur perlahan dan menghindar. Tapi langkahnya terhenti. Kalau aku lari sekarang, siapa yang akan melindungi anak-anak panti asuhan besok? Mereka tak akan bisa bermain di taman lagi. Dengan tekad membara, Zhang mencengkeram senjata kecil yang ia tempa sendiri, dan menerjang ke arah binatang itu. Di dalam benaknya, ia teringat pada berbagai novel web yang sering ia baca di kehidupan masa lalunya. Kisah-kisah di mana tokoh utama tiba-tiba jadi ahli bela diri setelah mendapatkan kekuatan. Dia bukan mereka. Ia tak punya pengalaman tempur yang nyata. Tapi dia punya satu hal, kemauan untuk bertarung. Zhang bersiap menghadapi binatang buas itu. Tapi sebelum sempat bergerak lebih jauh, sang makhluk tiba-tiba melompat dan menggulung tubuhnya untuk menyerang. Zhang lengah. Serangan itu hampir mengenainya. Dengan sigap, ia menggunakan belati pemberian Damel untuk bertahan. Namun ia segera menyadari bahwa baju zirah binatang itu terlalu tebal. Bahkan Beauty Stare, senjata andalannya, tak mampu menembus pertahanan makhluk itu. Ia perlu berpikir cerdas. Saat binatang itu mundur untuk bersiap menyerang lagi, Zhang menilai situasinya seperti sedang mengendalikan karakter dalam game. Kecuali kali ini, nyawanya benar-benar dipertaruhkan. Ia terus menghindar, dan dalam proses itu, ia memperhatikan mata binatang itu, satu-satunya bagian tubuhnya yang tak dilindungi, titik lemahnya. Namun saat makhluk itu kembali menggulung tubuhnya, taktik jadi tak berguna. Ia harus menghancurkan postur pertahanannya terlebih dahulu. Tiba-tiba, sebuah rencana terlintas dalam benaknya. Ia mengaktifkan skill Fire Devour dasar miliknya. Lalu teringat akan salah satu jurus dari pelajaran sejarah bela diri yang dulu begitu membosankan. Pearl Fist, Red Buster Style. Ia menarik napas dalam, mengambil kuda-kuda tempur, dan berkata pada dirinya sendiri, siapa sangka pelajaran sejarah itu bakal berguna. Gaya itu menekankan serangan langsung, dan kekuatan brutal, cocok untuk mengalahkan lawan kecil seperti ini. Waktunya panaskan suasana, gumamnya. Lalu menerjang ke depan, api membungkus belatinya, dan dengan jurus Fire Slash, ia membidik tepat ke mata makhluk itu. Titik lemahnya, serangannya berhasil, makhluk itu roboh. Zhang terengah,
Tapi di saat yang sama ia merasa kekuatannya meningkat. Statistik pribadinya melonjak naik. Ia tak bisa menyangkal. Pertarungan nyata memang jauh lebih efektif daripada pelatihan biasa. Namun, rasa puas itu tak berlangsung lama. Ada yang aneh. Binatang itu, Venom Tail Rat, terasa seperti sengaja ditempatkan di sana. Tak seharusnya ada makhluk bermutasi seperti itu dalam dinding kota, kecuali mereka dikendalikan oleh rubah langit. Tiba-tiba, kilatan cahaya gelap menyelimutinya. Tubuhnya terasa melayang, lalu semuanya menggelap. Ia nyaris pingsan. Sebuah suara membuyarkan kesadarannya. Kau punya 5 menit. Itu suara yang sama seperti sebelumnya. Wanita misterius itu muncul kembali. Pedang terhunus mengarah padanya. Ia menatapnya tajam. Buktikan bahwa kau manusia. Zhang tertegun. Aku memang manusia, pikirnya bingung. Tapi, bagaimana aku membuktikannya? Wanita itu pasti mencium jejak binatang bermutasi di kota, tapi tak bisa memastikan sumbernya. Karena itulah dia menguji Zhang. Ia pasti jadi curiga setelah melihat Zhang nyaris menyerang rubah langit kecil tadi. Ada petunjuk? Tanya Zhang. Wanita itu hanya menjawab dingin. 4 menit. Zhang mencoba menggunakan analisis. Berkali-kali, tapi gagal terus. Setiap upaya ditolak. Detik demi detik berlalu, dan akhirnya, 2 menit tersisa. Ucap wanita itu, setelah upaya Zhang gagal untuk ke-999 kalinya. Namun, pada percobaan ke-1000, kemampuan analisisnya naik ke tingkat lanjut, dan kali ini, berhasil. Dia melihatnya dengan jelas, level 28. Sangat kuat, tak heran ia begitu sulit dianalisis. Tak hanya itu, kemampuan Nightwalker-nya dan cincin pembunuh andalannya, tak ada artinya di hadapan wanita ini. Tatapannya tertuju pada gelar wanita itu, Purge Squad, Bali. Satu organisasi baru? Apakah ini kelompok ketiga selain penjaga kota dan tim investigasi? Waktu tinggal 1 menit, ujar wanita itu. Zhang meminta waktu sebentar, lalu ia ingat sesuatu. Wanita ini, tadi menyebut taman kecil ini sebagai tempat latihan. Itu adalah nama yang ia, Zhang, berikan dari masa kecilnya, saat tumbuh di panti asuhan. Hanya anak-anak panti yang tahu nama itu. Tapi, dia tak mengenali nama Liu Xishan, yang wanita itu sebutkan sebelumnya. Lalu, klik, sebuah nama lama muncul dalam pikirannya. Liu Toren. Ia teringat akan sosok gadis yang dulunya menonjol dalam latihan. Cepat, kuat, dan sombong. Ia selalu mengumbar jurus pamungkas yang katanya adalah Heaven Sundering, Earth Shattering, Stizzy Invincible Fist. Zhang tersenyum. Kalau begitu, katanya, lalu mengambil posisi. Ia mendemonstrasikan teknik yang sama, satu gerakan penuh kenangan. Selesai melakukannya, ia berdiri tegak dan menatapnya. Kau benar-benar, Sizi? Sizi mengabaikan pertanyaan Zhang tentang identitasnya, dan malah mengangkat topik kedua. Menurut catatan akademi, permata kontrak kemampuan milik Zhang telah dinyatakan tidak berguna karena syarat aktivasinya dianggap mustahil. Tapi kini, semua itu tampak keliru. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Tanyanya tajam. Zhang menarik napas dan menjelaskan. Sekitar 2 minggu lalu, aku menelan permata kontrak itu, tapi bukan untuk memanggil makhluk, melainkan untuk menjadikan diriku sendiri sebagai beast. Tatapan Sizi membelalak. Itu memberiku kendali penuh atas tubuhku, dan membuatku kebal terhadap ilusi makhluk bermutasi. Lanjut Zhang. Aku bisa melihat wujud asli mereka terutama Celestial Fox. Ia menambahkan bahwa berdasarkan penyelidikannya, seluruh klan rubah langit telah menyusup ke dalam Pearl City. Kemampuan utama mereka adalah distorsi kognitif mengelabui pikiran manusia. Sizi mencengkeram bahunya. Kau serius? Zhang menatapnya mantap. Cek saja sendiri. Pemilik Wanning Breakfast, pemilik Jewan Furniture di Live Street, 3 sosok berpakaian hitam di Longu Street, dan rubah langit kecil yang kau hentikan kemarin malam. Semuanya makhluk menyamar. Sizi terdiam sesaat, lalu menjauh sambil mengaktifkan komunikator. Ia menghubungi seseorang. Jinbo, kau pikir info ini bisa dipercaya? Di sisi lain, Jinbo bersama timnya. Ia menjawab hati-hati. Kami pernah menghadapi Celestial Fox Immune Beast sebelumnya. Distorsi kognitif memang salah satu kemampuannya. Informasi Zhang. Sejauh ini cocok. Tim Jinbo dikirim untuk menangkap 2 pemilik toko. Namun belum lama berselang, ledakan terdengar dari kejauhan. Beberapa anggota tim kembali dengan luka. Jinbo segera bertanya. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka menjawab. Pemilik toko sarapan mendadak mengamuk saat dibawa keluar kota. Ia menyerang kami dengan brutal seperti orang kerasukan. Saat Jinbo bersiap menahan perempuan itu, ia melompat menyerangnya. Jinbo memukulnya dengan keras hingga terjatuh. Terlalu cepat kau menyerang bodoh, geramnya. Namun tubuh wanita itu mulai memancarkan sinar gelap, dan wujud aslinya muncul menjadi seekor rubah. Tim Jinbo terkejut. Kini mereka yakin, ini bukan manusia. Segera beritahu tim lain, target harus dieliminasi. Perintah Jinbo. Di tempat lain, di sebuah balkon akademi, seorang wanita duduk santai. Seorang gadis berdiri di sampingnya. Tiba-tiba, sang wanita menoleh cepat, wajahnya berubah serius. Yu, telah dibunuh, gumamnya. Di luar kota, dan satu lagi jatuh di Lee Street. Ia berubah wujud menjadi bentuk beastnya dan terbang, melacak jejak pembunuh. Tapi mereka siapapun itu terlalu bersih. Jejak lenyap seperti kabut pagi. Ia mulai curiga. Siapa yang berani menantang kami?